Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator kita, Bung Mervin Situmorang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Horas, Banjua-jua, Jua-jua, Yahobu, Nihau. Dengan tertib acara dan juga drone acara, bahwa acara saat ini akan kita memasuki sesi pertama, namun sebelum memasuki sesi pertama, akan kita undang penasehat Ikatan Alumni Unika Santo Tomas Sumatera Utara, Profesor Dr. Insinyur Bernatal Saragi dari Samarinda, untuk menyampaikan sambutan acara dimulainya acara ngopi virtual bersama Bang Adian Napitupulu, Bang Masinton Pasaribu, Bang Florus Daily, Bang Ivan Sitepu. Untuk waktu dan tempat kami serahkan untuk membuka dan memberikan sambutan Saragi dari Samarinda. Terima kasih. Baik, terima kasih pada adik kami, saudara kami, dan semua abang kami, dan kakak itu, dan semua yang ada di Zoom sekarang ini. Saya mohon maaf, dan walaupun sebenarnya saya tidak menyangka harus juga diminta oleh adik kami, saudara kami, Lai Mervin, untuk memberikan sambutan. Tapi paling tidak, saya tidak akan memanfaatkan terlalu panjang, bahwa saya hanya menyampaikan terima kasih untuk kita semua dalam posisi yang sangat luar biasa ini. Kita bisa melakukan suatu kegiatan, mulai saya ikuti memang bukan hanya sekarang, tapi dari awal pembentukan Ikatan Alumni. Walaupun saya tidak banyak berkomentar di grup kita, tetapi paling tidak saya selalu membaca chatting dan semua apa yang disampaikan dari kita semua. Nah, kemudian itu menjadi rekaman untuk kami, terutama saya sendiri, dan ke depan bagaimana kita sama-sama. Tentu saya meyakini bahwa alumni ini sudah sangat bagus, sudah sangat berperan dalam pembangunan, paling tidak untuk memberikan sumbangsih untuk Unika Santo Tomas, mulai dari proses kemarin awal akreditasi dan semuanya berjalan dengan baik. Saya pikir sesuatu yang luar biasa. Saya salut dengan alumni yang sangat luar biasa, berdedikasi tinggi, berperan dalam membantu kejayaan Unika Santo Tomas ke depan. Abang kami, kakak kami semua yang hadir pada saat ini, dan terima kasih. Saya hanya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi sekarang. Indonesia memang tidak mungkin kuat kalau pangannya tidak kuat. Ini menjadi tahan kita ke depan, apalagi pada masa pandemi COVID ini. Bagaimana mungkin kita banyak berbicara tentang dunia ini, sementara perut kita masih kosong. Bagaimana mungkin kita banyak memberikan ide yang sangat luar biasa, sementara bangsa kita mengalami banyak yang mengalami kurang gizi. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir secara jernih di saat kita masih menggeruguti tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam masa pandemi COVID ini, salah satu program restriction pemerintah bahwa ekspor pangan ataupun impor pangan menjadi suatu kendala yang sangat luar biasa yang terjadi kondisi sekarang. Tapi Bapak Ibu, saya sedikit laporkan, kebetulan saya sekarang juga ketua salah satu Pokja Ahli Nasional di Dewan Tangan Pangan Republik Indonesia, maka kita yakin bahwa 5,6 juta ton untuk beras kita masih aman sampai per Desember. Jadi walaupun demikian kita tetap optimis untuk membangun pangan Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu semua kita, abang, kakak, terutama para narasumber pada saat ini, kami yakin dan percaya bahwa bisa memberikan masukan-masukan dalam diskusi kita yang sangat luar biasa saat ini. Saya pikir demikian dari saya secara singkat. Dan mohon maaf, ini mewakili semua, termasuk para penasihat yang lain yang tidak bisa hadir. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Penasihat kita, mewakili Abang Profesor Dr. Insinyur Bernatal Saragi. Beliau saat ini sebagai salah satu guru besar di Universitas Mula Warman ya Bang ya?
Iya, Melawarman. Ya. Calon ibu kota negara. Jadi nanti ibu kota negara pindah ke Kaltim. Baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertama. Ya, adapun acara kita untuk sesi pertama ini terkait dengan topik acara kita, Indonesia Maju Bernapas dalam Lumpur Pandemik. Oke, baik. Sebelumnya saya menyapa dulu. Selamat datang, selamat bergabung seluruh rekan-rekan, abang Anda, alumni Universitas Katolik Santo Thomas, dimanapun Anda saat ini berada. Baik, demikian juga kepada bintang tamu kami yang spesial pada malam ini. Bersama ini saya ingin menyampaikan jalan-jalan ke Pasar Baru, beli songket Palembang, sangat indah dan menarik. Hai sahabat, dimanapun Anda berada, apa kabar kita semua? Nonton TV, channel Merah Putih. Ada debat panas, ternyata tokoh negeri. Siapa dia? Saya pun kagum dan sungkan menyebut namanya. Untuk itu, selamat datang kepada narasumber kami, bintang tamu kami, sesi pertama. Abang kami, Masinton Pasaribu. Beliau saat ini sebagai anggota Komisi 11. Beliau anggota Komisi 11 DPR RI, dan puji syukur kepada Tuhan beliau bisa dan menyempatkan waktunya untuk bersama kita di malam ini. Tentu bersama dengan saudara kita, Bang Ivan Dianto Sitepu. Beliau adalah pelaku dan pendamping bidang pertanian di Tanah Karo. Kemudian beliau mendampingi beberapa pertanian untuk wilayah Tanah Karo, kemudian Samosir, Tapanuli, dan Dairi. Jadi beliau sudah sangat konsen di bidang pertanian saat ini. Sebelum konsen di bidang pertanian, beliau dulu aktif di beberapa perusahaan yang terkait dengan pertanian. Jadi beliau berbanding lurus dari kampus, dari Fakultas Pertanian, kemudian saat ini aktif di bidang pertanian. Itulah Bro Ivan Sitepu yang saat ini berada di Kabanjahe. Tentu sebelumnya kita sangat berdoa semoga Tuhan memberi yang terbaik agar masyarakat Karo kuat dengan kondisi saat ini Gunung Sinabung. Kita support untuk Tanah Karo, Tuhan pasti banyak cara untuk membantu Tanah Karo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari diskusi ini kita bukan mencari solusi, namun kita dapat mampu menjadi bagian dari solusi. Untuk itu, bagaimana pandangan, bagaimana pemikiran oleh tamu spesial kita pada sesi pertama ini, semoga itu mencerahkan dan memotivasi kita semua. Baik, selamat datang Bang Masinton Pasaribu, yang mana saat ini kita akan berbicara dari sektor usaha. Mungkin sebagai pengantar, saya akan sampaikan bahwa Bang Masinton aktif di parlemen, yang berarti parley. Parley adalah kosakata Yunani yang berarti berbicara. Parlemen adalah tempat berbicara. Maka bagaimana sektor usaha saat ini
itulah nanti yang menjadi harapan kita, bagaimana pandangan beliau terkait dengan kondisi kekinian. Untuk itu kami sapa dulu Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton Pasaribu. Ya, selamat malam Bang. Salam sehat Abang Anda. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Selamat malam. Amin, amin ya Rabbal alamin. Peserta diskusi Zoom. Baik Bang, saat ini saya sebagai moderator Mervin Situmorang. Kebetulan kita sudah pernah ketemu juga di beberapa kali pertemuan. Jadi saat ini kita akan melanjutkan diskusi kita Bang, bahwa topik diskusi kita malam ini Indonesia Maju bernapas dalam lumpur pandemik. Mungkin dari judul ini sangat menarik. Kemudian kita lebih dispesifikan berbicara masalah subtopiknya terkait dengan sektor usaha. Untuk itu kita akan diskusi Bang. Semoga ini sangat membantu dengan kondisi kekinian. Adapun lebih konsen kita Bang terkait sektor usaha di pusaran pandemik. Kemudian dalam artian bagaimana akses permodalan, bagaimana relaksasi kredit, bagaimana dampak, bagaimana perspektif hukum dan kebijakannya ketika posisi Abang saat ini di Komisi 11, sehingga ini bisa membagi kita untuk anak-anak muda, untuk para pelaku sektor-sektor usaha yang saat ini ya memang secara global bahwa pandemi ini berdampak luas. Baik, terima kasih Bang. Kalau gejolak ekonomi 2018 sampai 2019 itu sektornya dari keuangan, energi maupun perdagangan. Namun saat ini itu sektornya adalah kelumpuhannya dari kesehatan sehingga semua berdampak luas. Oke, baik Bang Anda. Menurut Abang nih, Abang selama ini sudah sangat kalau kita hitung dengan jari, wah udah ini kita udah tercerahkan kita di berbagai acara-acara yang sangat mencerahkan dari Bang Masinton. Untuk itu, waktu dan tempat kita berikan kepada Bang Masinton Pasaribu. Apa kata Bang Masinton? Ayo kita dengar. Nanti bagi rekan-rekan yang mau bertanya, siap kita tindak lanjuti. Oke, bagaimana Bang Masinton Pasaribu? Ya, tes Bang Masinton. Ya, kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran Bang. Ayo lanjut Bang. Ya, pertama saya terima kasih atas undangannya bersama teman-teman alumni Unika San Thomas ya. Ya, siap. Pertama ini judulnya ini sangat berat yang jauh dari kompetensi saya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, maksud saya kita saling sharing aja ya, karena juga saya bukan pelaku usaha dan juga background saya bukan ekonom, tapi kebetulan saya di Komisi 11 juga masih baru gitu ya, tapi saya bicara secara umum aja. Kalau kita lihat kemarin beberapa pidato Presiden itu menyampaikan ya, bagaimana kita merubah dari satu situasi krisis yang beliau sampaikan itu, bagaimana kita, istilahnya itu membajak krisis ini menjadi sebuah momentum untuk kebangkitan bersama kita sebagai sebuah bangsa. Nah, kemarin ada beberapa poin ya, kalau kita lihat dalam kisi-kisi pidato Presiden itu, yang pesan-pesan utama yang disampaikannya itu, bagaimana kita berbenah secara fundamental di tengah krisis ini.
Nah, kemudian melakukan transformasi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Jadi ada titik tekan bagaimana melakukan transformasi dalam situasi krisis. Kemudian juga prioritas pada efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi dalam bekerja. Ya, termasuk yang sekarang dijalankan ini, dengan social distancing, termasuk diskusi kita ini juga salah satu ditunjang dengan teknologi. Kemudian percepat reformasi di bidang kesehatan dan yang terakhir itu melakukan lompatan besar di tengah krisis. Nah, artinya secara garis besar Presiden menyampaikan bahwa negara harus mampu merubah situasi krisis ini menjadi sebuah dari pesimisme menjadi sebuah optimisme atau harapan gitu. Nah, tentu persoalan pandemi ini kan bukan hanya persoalan di Indonesia ataupun Asia Tenggara, tapi juga menjadi persoalan fenomena global. Dan di beberapa negara kita lihat secara ekonomi juga mulai mengalami tahapan seperti resesi gitu ya. Nah, belum sampai ke tahapan krisis dan kita harapkan tidak ke sana nanti ya. Nah, dalam aspek perbaikan ekonomi, umpama bagaimana pemerintah juga bisa mendorong percepatan tadi itu dengan memperbesar APBN untuk membantu masyarakat kecil, baik itu bantuan sosial, bantuan ekonomi. Kalau kita lihat itu sampai berkisar 300 triliun lebih itu program pemulihan ekonomi nasional ya, kemudian lain-lainnya seperti itu. Nah, bahwa pemerintah hari ini sungguh-sungguh ingin mengalokasikan ya anggaran itu untuk menggerakkan atau membantu sektor usaha masyarakat di samping tadi mengatasi persoalan pandemi itu ya, persoalan kesehatan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bisa menangkap peluang di tengah-tengah krisisnya. Krisis kan pasti melahirkan nanti itu model-model baru lah ya dari era sebelumnya gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang memang lompatan sekarang itu kan ada kemajuan yang sebelumnya kita tidak prediksi ya, kemajuan teknologi digital, sekarang juga transaksi juga bisa dilakukan melalui online gitu ya, bahkan pemesanan barang, transaksi keuangannya juga melalui fintech ataupun melalui model-model online lainnya. Nah, kemudian ada satu optimisme yang memang benar-benar nanti diproyeksikan pemerintah, bagaimana dunia nanti akan mengalami krisis pangan. Itu juga berdasarkan dari penghitungan dari FAO ya, Lembaga Pangan Internasional PBB. Nah, kalau kita bicara pangan, pertanian, tentu kalau saya proyeksinya dia tentu itu kesempatan peluang terutama di daerah luar Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan yang memang masih memiliki lahan yang sangat luas. Nah, ke depan dengan perkembangan teknologi, inovasi, perkembangan dari hasil-hasil alam yang bisa diolah ya. Jadi kita nanti bukan lagi sekedar mengirim barang mentahnya, tapi juga sudah diolah di Indonesia kemudian itulah hasil olahan itulah yang kemudian bisa selain memenuhi kebutuhan dasar di dalam negeri juga bisa kita lakukan ekspor ke luar negeri. Nah, potensi-potensi ini yang sebenarnya harus sudah dilakukan dari saat ini ya, di mana juga topangan pemerintah dalam hal
perkreditan ke masyarakat, dari mulai relaksasi, memperbesar jumlah kredit dan lain-lain ya. Nah ini nah yang menjadi persoalannya kan bagaimana ini bisa diakses oleh masyarakat kecil kan. Jumlah yang sedemikian besar, hampir mencapai 400 triliun ya, digelontorkan pemerintah melalui bank-bank besar, itu bisa diakses oleh pelaku-pelaku usaha kecil atau masyarakat kecil. Nah ini yang menjadi soal sebenarnya. Jadi anggaran besar itu bisa menggerakkan sektor-sektor usaha kecil menengah tadi. Nah menurut saya ini sebagai pengantar diskusinya Bang Muna, nanti mungkin kita juga bisa mendengar masukan dari para narasumber lainnya dan juga dari teman-teman audiens dalam diskusi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Masinton Pasaribu yang coba menyampaikan gambaran tentang kondisi saat ini, di mana yang lebih difokuskan adalah bagaimana akses sehingga pelaku usaha kecil bisa bangkit, bagaimana menggerakkan sektor-sektor kecil. Itu kira-kira yang disampaikan Bang Masinton, di mana secara relaksasi sektor real itu lebih ke korporasi, usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, dan individu rumah tangga. Kemudian tadi Bang Masinton dari posisi ini sekarang kan lebih digairahkan ke sektor pertanian, kemudian mungkin termasuk farmasi dan kesehatan Bang ya. Jadi lebih tergerak saat ini dengan kondisi kekinian. Oke, baik Bang. Mungkin ini satu hal menarik ini Bang, kan karena saat ini kan prosesnya di DPR terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kan kita ini ada dengar terkait dengan ide daripada Omnibus Law Cipta Kerja ini kan lebih ke menguntungkan dunia usaha dan sangat merugikan dunia kerja. Mungkin Abang yang sudah mengetahui prosesnya bisa membagikan dulu apa sebenarnya secara detailnya sebenarnya, atau mungkin jangan-jangan masyarakat ataupun rekan-rekan para dunia kerja salah mengartikan mungkin sehingga ada yang demo, ada yang seperti ini. Mungkin ada yang bisa dibagikan Bang. Ya, jadi semangat awal Omnibus Law ini kan melalui RUU Cipta Kerja ini kan sebenarnya berawal ketika pidato kenegaraan presiden di sidang paripurna DPR RI pada tahun lalu ya. Nah, presiden menyampaikan bahwa urusan birokrasi kita itu jelimet, banyak peraturan-peraturan perundang-undangan itu yang tumpang tindih satu sama lain. Nah, kemudian bahwa perundang-undangan yang sangat jelimet dan tumpang tindih ini mempersulit iklim usaha kita, bahkan para pelaku-pelaku usaha juga banyak mengalami keluhan karena harus ada banyak regulasi, peraturan di antar kementerian dan kelembagaan yang saling tumpang tindih, dan kemudian pemerintah bersama DPR membuat rancangan undang-undang yang disebut Cipta Kerja itu. Nah, di satu sisi untuk memudahkan urusan birokrasi, memotong rantai birokrasi kita yang bertele-tele, nah maka kemudian RUU Cipta Kerja itu juga bisa memudahkan pelaku usaha dalam melaksanakan investasi di Indonesia. Ada kepastian usaha dan kemudian meminimalisir potensi-potensi potensi kerumitan dalam birokrasi tadi itu. Nah, maka kemudian dalam dinamika perkembangan pembahasan rancangan undang-undang ini memang dianggap banyak merugikan kepentingan pekerja seperti itu. Nah, maka
kemarin juga dalam pembahasan itu ya, yang saya dengar di Panja RUU Cipta Kerja, kebetulan saya tidak ikut di dalam panjanya meskipun saya ikut di dalam badan legislasi DPR RI, tapi saya tidak ikut di dalam panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Tapi informasi yang saya dengar kemarin juga sudah ada masukan ya dari baik organisasi kemasyarakatan, kemudian juga organisasi-organisasi serikat pekerja, dan ternyata draft yang dimiliki beberapa yang beredar di luar ya berbeda ternyata juga draft yang dibahas di DPR RI. Jadi kemarin ketika diberi saya juga informasi ya dari teman-teman bahwa ketika kemarin ada sharing ya, rapat dengar pendapat dari masyarakat dengan panitia kerja RUU Cipta Kerja itu kemudian bisa dipahami lah. Nah tentu kita harapkan juga masyarakat bisa mengawal proses ini ya, di mana titik yang nanti tidak merugikan pekerja seperti itulah. Nah intinya memang RUU Cipta Kerja ini memotong jalur rantai birokrasi perundang-undangan kita yang jelimet. Nah tentu ada beberapa sektor ya yang ini kan salah satunya sektor tenaga kerja tadi. Nah ini yang kemudian mendapatkan ini ya kritisi dari elemen-elemen serikat pekerja. Nah tentu itu juga kita bisa memahami agar rancangan undang-undang Cipta Kerja ini bisa dibahas dengan mendengar seluruh masukan-masukan ataupun kritikan-kritikan dari masyarakat. Nah, prinsip dari RUU Cipta Kerja ini adalah memotong rantai birokrasi. Demikian, gitu. Terima kasih ya Bangku, penjelasannya sangat detail, sangat bagus. Jadi pada intinya adalah memotong jalur yang jelimet sebenarnya untuk menguntungkan semua. Jadi mungkin ya seiring waktu akan pelan-pelan akan terpahami oleh masyarakat ya kira-kira gitu Bang ya. Oke, ya. Baik Bang. Yang kemudian gini Bang, kan tadi konsen kita kebetulan saat ini kan banyak rekan-rekan alumni selain sebagai karyawan pekerja, mereka juga sangat banyak yang usaha sendiri. Jadi banyak wirausaha dan ya masih tahap-tahap memulai. Mungkin biar sesuai subtopik kita tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita kita dapat intinya dulu dari Bang Masinton ini terkait oleh-oleh kita malam ini, bagaimana mungkin akses ini dari sektor perbankan ini yang bisa dibagikan dari segi kebijakan di komisi yang dikawal Komisi 11, Bang. Ya, jadi menurut saya sih bagaimana mengaksesnya itu ya, itu yang menjadi penting menurut saya sih. Iya. Jadi umpama ya peran alumni ya kalau bisa ya memang harus bisa membantu alumni lainnya dalam mengakses seperti bank ya, lain-lain lah ya berkaitan dengan kepentingan yang bisa membangun usaha di kalangan pelaku-pelaku usaha kecil seperti itu ya. Nah kan kalau kita lihat tuh BUMN itu akan ikut menopang usaha UMKM gitu ya. Nah dari situ, dari penempatan dana ya, pembiayaan investasi, terus kemudian subsidi bunga UMKM, dan itu semua nilainya puluhan triliun ya. Jadi ada yang sudah terrealisasi itu ada 32,5 triliun gitu ya. Nah dari jumlah yang mencapai ratusan triliun itu, ini baru realisasi 27%. Jadi
ada berkisar 130-an triliun gitu. Nah, yang menjadi persoalan kan yang itu tadi saya katakan bagaimana mengaksesnya ya. Nah, menurut saya sih bisa yang pengalaman kan pelaku-pelaku usaha ya mengkomunikasikan ke bank seperti itu. Kemudian ya intinya ya bisa mengakses bank baik BUMN maupun bank-bank daerah ya. Saya rasa itu sih yang ininya, karena ini nilai sangat besar. Kalau kita sulit aksesnya juga ya percuma kan gitu. Nah, kami selalu mengingatkan kalau di DPR supaya mengingatkan ke bank-bank terutama yang termasuk dalam Himbara ya, himpunan bank-bank negara itu, kebetulan pengawasannya dari Komisi 11 selalu menekankan pelaku-pelaku usaha kecil termasuk penyaluran program pemulihan ekonomi nasional itu juga terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki daya serap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti itu. Baik, terima kasih Bang Masinton. Ini ada ini hal menarik ini Bang. Mungkin ini kebetulan kan Bang Masinton ini kan lahir di Sibolga Bang ya. Kemudian melanjutkan sekolahnya di Medan. Dari Medan kemudian berlanjut ke Jakarta Bang ya. Iya. Oke Bang, ini menarik ini. Kalau kan Abang kan mulai sudah di Jakarta kan masuk ke DPR itu kan dari Jakarta. Oke, ternyata kan iya. Jadi wah ini dari daerah tapi bisa menguasai Jakarta kan gitu Bang ya. Oke, sekarang kira-kira gimana nih Bang? Ini saya lihat kan secara pernah nggak terdengar Bang Dalihan Natolu? Oh iya, Dalihan Natolu. Iya, ini Bang, kalau Dalihan Natolu ini kita perspektif di Senayan seperti apa nih Bang? Ya kalau saya menginikan ya Dalihan Natolu itu kan, ya kalau saya menginikan dalam tradisi Batak ya yang ya satu hal yang fundamen dalam ya mendasar ya dalam mengatur relasi adat ya sosial dan adat sebagai orang Batak tentunya ya. Nah gimana di Senayan relasinya itu ya kalau menurut saya sih ya politik itu kan juga ya harus dengan prinsip Dalihan Natolu itu. Contohnya umpama bagaimana menghormati senior ya, menghormati teman, juga ya konsisten ya. Saya membangun silaturahmi antar teman maupun antar fraksi ya, tentu antar partai politik seperti itu. Nah jadi bagaimana mengejawantahkannya ya menurut saya dengan memperbanyak silaturahmi, memperbanyak penghormatan ya kalau dalam ini kita kan dalam istilah kalau orang Batak bilang itu ya mengimplementasi Dalihan Natolu itu ya dengan bergaul tadi. Jadi ada rasa respek, ada penghormatan, ada apa terhadap teman, kolega maupun dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Nah kalau Iya, baik Bang. Oke, sangat menarik. Jadi rekan-rekan alumni, apa yang disampaikan Bang Masinton tadi Bang terkait dengan secara prinsip implementasi Dalihan Natolu itu ke depan kita akan bisa lebih intens lagi komunikasi dengan Bang Masinton, mungkin akan kita dibantu berbagai terobosan. Itu kira-kira Bang ya. Oke, terakhir Bang ini. Ini challenge ini Bang. Kira-kira menjelang 2024 apa ini challenge ini Bang? Seorang Bang Masinton Pasaribu. Ya kalau saya gini Bang, saya mengalir aja, hidup ini mengalir toh. Umpama saya dari awal juga nggak pernah bermimpi bakal jadi DPR ya. Ya tapi puji Tuhan
kita diberikan kesempatan, dipercaya masyarakat, dan juga direstui oleh Yang Maha Kuasa, kira-kira seperti itu. Nah, saya belum punya mimpi terlalu muluk-muluk ya, 2024 apa, ya saya mengalir aja, saya concern dengan tugas sekarang, ya, artinya ya kalau partai menugaskan kembali ya kita ikut dalam kontestasi 2024, atau kemudian partai yang mungkin menugaskan lainnya, kita ikut dengan itu. Jadi maka saya katakan tadi, saya mengalir aja, saya fokus pada tugas saat ini, periode ini sampai ke 2024, dan kemudian dalam tugas ini kita bisa konsisten, membangun integritas juga ya, mengawasi tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, dan juga membangun semangat anti korupsinya seperti itu. Karena apapun menurut saya hari ini adalah integritas dan konsistensi itu menjadi penting ya. Bahwa ya tugas itu harus dilaksanakan total, dan kemudian dalam pelaksanaan tugas itu juga tidak lupa menjaga konsistensi terhadap dan integritas tadi, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang. Kita sudah sangat jelas, lugas disampaikan oleh Bang Masinton Pasaribu untuk kita semua yang hadir di acara ini. Oke, sebagai terakhir, ya kita aplaus dulu buat abang kita, Bang Masinton Pasaribu. Ya, terima kasih Bang, terima kasih teman-teman. Oke, baik. Mungkin nanti untuk rekan-rekan yang menyiapkan pertanyaan nanti, ya sudah diinin host, nanti kita siapkan. Oke, sebelum pertanyaan nanti, Bang Masinton masih menunggu kita di tempat. Oke, kemudian berikutnya kita akan bertemu dengan bintang tamu kita yang satu. Ini beliau kebetulan dari Kabanjahe, saat ini sedang di Kabanjahe. Ya, beliau adalah Bro Ipan Dianto Sitepu. Jadi beliau ini kan lahir di Sulawesi. Saya heran, lahirnya di Sulawesi, kok tinggalnya dia di Kabanjahe ya. Nah, itu. Ya, tapi itulah namanya Ipan Sitepu. Jadi Ipan Sitepu ini, beliau dulu begitu meninggalkan kampus, karena dia sangat ini dengan Tridharma perguruan tinggi, beliau bekerja di berbagai perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bidangnya. Kemudian dari beberapa ketemu berbagai klien, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pelaku dan pendamping pertanian di Tanah Karo. Itu. Lalu kenapa kita undang seorang Ipan Sitepu untuk malam ini? Tentu terkait dengan topik kita, bahwa Indonesia maju bernapas dalam lumpur pandemik. Ini yang sangat menarik. Sehingga Bang Ipan sangat kita harapkan. Karena saat ini yang primadona dalam kondisi pandemik adalah pertanian dan kemudian sektor food court. Itu mungkin yang paling dominan, termasuk di bidang kesehatan. Oke, baik. Apa yang dilakukan seorang Ipan Sitepu? Mari kita temui beliau, Ipan Sitepu. Halo, selamat malam. Kai kabar ndu, Bang Ipan Sitepu? Wih, soalnya bang, mungkin langsung aja, mungkin nggak usah pakai headset. Oke, Bangku, dengar Bangku. Oke. Oke, selamat malam Bangku. Ya, jadi Bang Ipan, kita tadi sudah mendengar bagaimana penjelasan Bang Masinton Pasaribu terkait dengan kondisi kekinian, bagaimana akses apa yang lebih dominan saat ini. Ternyata kan bidang pertanian itu menjadi lebih primadona saat ini. Namun secara primadona, tapi banyak kalangan anak muda ini masih enggan untuk bertani. Nah itu.
Tapi seorang Bang Ivan Sitepu telah memulainya. Mungkin apa yang bisa kita bagikan saat ini? Apa yang dilakukan seorang Ivan Sitepu di Tanah Karo dan beberapa kabupaten lainnya? Dengan anggota pendampingan saat ini sudah hampir 1.000 ya, 1.000 ini ya, Bang Ivan ya. Oke, ayo. Mari kita pengen dengar ini dari seorang Bang Ivan. Oke, terima kasih Bangku. Darwin. Jadi pertama dulu saya minta izin dulu ke abang-abang awak semua kan, karena mungkin saya yang paling junior mungkin di grup ini. Jadi untuk Bang Marnaik minta izin abangku. Minta izin. Lanjut. Jadi pertama dulu nggak salah, artinya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Dianta Sitepu. Saya berdomisili sekarang di Tanah Karo. Saya memiliki 2 anak dari istri baru Manihuruk. Jadi Manihuruk warna ya Laula sudah. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini mungkin kita semua merasakan dampaknya, begitu juga kami yang bergerak di bidang dunia tani. Jadi mulai tahun 2012 kita udah mulai mengamati gimana perkembangan pertanian kita. Ternyata dari 2016 sampai 2020 ini grafiknya semakin lama semakin turun. Jadi dari semua kegiatan pertanian ini kita lakukan, kira-kira masalahnya di mana? Kok bisa artinya pertanian ini semakin lama semakin turun. Jadi di sini kita simpulkan bahwa dalam dunia tani, di sahabat-sahabat tani gitu, itu kurangnya pemahaman tentang budidaya. Di mana kurangnya budidaya tersebut menimbulkan biaya dalam budidaya itu semakin tinggi. Tingkat keberhasilan mereka menurun karena kurangnya pemahaman bagaimana menciptakan media tanamnya, memahami pupuk dan bagaimana cara pemupukannya, mengendalikan hama penyakitnya juga. Mereka kurang memahami bagaimana cara memakai pestisida yang tepat guna. Jadi dari semua persoalan-persoalan tersebut, kita melakukan kegiatan memberi pemahaman ke sahabat-sahabat tani, bukan hanya di Tanah Karo, bahkan ke wilayah beberapa kabupaten yang daerahnya tersebut masih memulai budidaya tanaman hortikultura. Contohnya seperti daerah Dairi, Samosir, sama daerah Kabupaten Tebel Utara. Jadi dari hal kegiatan-kegiatan tersebut itu kita terus memberi pemahaman door to door, mengunjungi lahan-lahan petani kita untuk memberikan sesuatu yang berubah sehingga mereka bisa berhasil dalam melaksanakan budidaya tanaman. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut itu datangnya dari hati nurani, kita nggak pernah istilahnya meminta sesuatu ataupun dibayar untuk melakukan pengecekan tanaman mereka sampai mulai pembuatan lahan sampai panen. Itu dari hati nurani sendiri. Jadi harapan kita mungkin alumni Unika, khususnya Fakultas Pertanian, bisa membantu sahabat-sahabat tani kita yang di daerahnya masing-masing minimal. Jadi kita juga memberikan strategi-strategi bertani, gimana agar mereka tidak mengalami kerugian. Makanya
mereka melakukan sistem penanaman tumpang sari. Istilah dari kami itu adalah budidaya secara 5M. Artinya apa? Itu dalam satu lahan itu kita bisa membudidayakan kurang lebih 5 jenis tanaman. Ditambah dari tanaman tersebut, dalam budidaya kita juga perlu bagaimana menyiapkan air, itu yang paling utama. Jadi pada saat kita membuat persediaan air, kita juga bisa membudidayakan lele, dan yang akhirnya nanti bisa mendapat hasil yang bisa membantu sebelum tanaman utama tersebut panen. Jadi masalah-masalah budidayanya bukan itu aja yang faktor utama, yang tidak kalah penting itu di harga komoditi. Itu seringkali dijumpai harga-harga murah yang membuat para petani ini mengeluh dan merugi. Nah, jadi teman-teman yang ada di grup khususnya alumni pertanian yang di bidang ekspor, saya juga membantu, artinya membuka celah untuk bagaimana untuk memperoleh hasil daripada teman-teman dan petani tersebut. Tambah lagi kondisi di beberapa daerah di Tanah Karo akibat efek daripada Gunung Sinabung itu menjadi PR yang besar bagi kami. Bagaimana sahabat-sahabat tani yang terdampak itu bisa bangkit kembali. Seandainya saudara bisa langsung datang ke sini, mungkin saudara juga miris melihat bagaimana keadaan mereka. Dan di kondisi COVID-19 ini juga ada dibilang Bang Berpin tadi bahwa anak-anak muda tunggan untuk bertani itu sebetulnya udah mulai bergerak, Bang. Artinya pemuda-pemuda di beberapa daerah udah mulai melakukan budidaya karena sulitnya mencari kerja mungkin. Dunia tani itu bukan pekerjaan suatu yang rendahan, tapi suatu pekerjaan yang luar biasa. Walaupun kami sering dilupakan baik pemerintah ataupun yang lainnya. Jadi di sini kegiatan-kegiatan ini semua kami lakukan dengan hati yang gembira, Bang. Gak ada unsur-unsur paksaan. Gimana supaya petani-petani kita bisa bangkit, merasakan gimana keberhasilan itu. Ditambah lagi kondisi yang seperti ini, mereka hampir putus asa. Jadi untuk kedepannya kita juga sudah melakukan membentuk suatu community yang kami namakan itu petani untung community, di mana fungsi daripada petani untung community ini bergerak untuk memberi pemahaman ke teman-teman petani dimanapun daerahnya, baru memberikan strategi-strategi budidaya. Dan hal yang terbaru sudah kami lakukan, memunculkan community yang bisa meningkatkan pendapatan sahabat petani. Dalam waktu dekat ini, kita sudah mulai budidaya pisang Cavendish yang sistemnya kontrak dengan PT Pandawa. Jadi mungkin komoditi ini bisa untuk meningkatkan pendapatan petani kita. Jadi untuk sahabat-sahabat alumni, saran dari kami, ya, dibentuklah satu wadah untuk komunikasi
tentang dunia tani, yang dimana kami pernah ingin merencanakan dan melakukan untuk membuat suatu klinik pertanian dari Unika Santo Thomas. Mudah-mudahan di alumni kita ini bisa membentuk itu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk kondisi sekarang, Bang Moderator. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Ipan Sitepu yang tadi sudah berbicara bagaimana mencoba mendampingi dan melakukan berbagai terobosan di bidang pertanian, mulai dari strateginya, bagaimana budidaya hortikultural, kemudian sampai ke sistem penanaman tumpang sari, coba didampingi dari prosesnya sampai pertumbuhan mungkin sampai ke panennya ya. Tadi di panennya mungkin tadi ada informasi ternyata memang kita ada problem di masalah harga. Jadi memang ini masih tentu memang problem bersama, tapi saya yakin dengan kondisi kekinian itu akan bisa dilakukan terobosan Bang. Nanti mungkin kerjasama atau bagaimana dengan sistem sekarang ini kan udah bisa online. Itu mungkin menjadi pemikiran baru. Oke, baik. Terima kasih Bang. Tadi Abang telah membentuk namanya Petani Unggul Community. Jadi di sana itulah terbentuk namanya untuk sahabat tani itu Petani Unggul Community. Jadi di sana memunculkan berbagai budidaya, termasuk tadi ada terobosan baru untuk budidaya pisang. Kemudian harapan beliau akan terbentuk sebuah klinik pertanian. Oke, baik. Terima kasih Bang. Oke, sekarang menjadi pertanyaan, dengan kondisi kekinian di Gunung Sinabung ini berpengaruh luas enggak di kondisi tanaman yang saat ini? Kondisi tanaman untuk beberapa kecamatan di Tanah Karo ada Kecamatan Amantran, Kecamatan Berstagi, dan sebagian Kecamatan Berjahe. Itu daerah yang terdampak dari abu vulkanik. Yang paling parah itu di Kecamatan Amantran, dan itu hampir 90% berat untuk diselamatkan. Tapi untuk Kecamatan Berstagi sama Cijahe itu masih bisa kita atasi, bisa kita maksimalkan untuk menuju tanaman sahabat tani kita ini untuk panen. Tapi dengan tanda kutip daerah Kecamatan Amantran itu berat Bang, tapi kita tetap terus berusaha. Oke, baik Bang Ipan. Semoga apa yang terjadi saat ini di Tanah Karo, kebetulan kan Bang Adian Napitupulu, Bang Masinton Pasaribu pasti dengar, dan mereka nanti akan mencoba koordinasi itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Ipan Sitepu yang sudah memberikan berbagai pemikiran baru, pandangan, bagaimana yang dilakukan seorang Ipan Sitepu di Tanah Karo. Ya, sampai membentuk sebuah petani unggul community. Jadi harapannya adalah klinik pertanian ini menjadi perhatian untuk rekan-rekan alumni, khususnya dari Fakultas Pertanian, dan mungkin nanti untuk kampus juga ini akan coba menjadi pemikiran baru. Baik, terima kasih Bang Ipan Sitepu. Salam sehat. Oke, terima kasih untuk Bang Ipan Sitepu. Kita tepuk tangan dulu seorang Ipan Sitepu dari Tanah Karo. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kebetulan ini ada namanya Rina Tobing. Mungkin Rina Tobing, apa kabar Rina Tobing? Oke, ya selamat malam Rina Tobing. Kebetulan Rina Tobing ini kan di dunia konstruksi, di jasa sektor konstruksi. Beliau berharap pengen menyampaikan sesuatu kepada Bang Masinton Pasaribu. Oke, waktu dan tempat kita serahkan ke Rina Tobing. Ya. Ya. Selamat malam Pak Masinton. Selamat malam Pak. Ya, malam toh. Malam. Ya, Pak. Pak, saya sebagai karyawan di salah satu kontraktor swasta nih Pak. Jadi saya mau menanyakan satu hal, bagaimana
tindakan pemerintah atau apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membangkitkan apa ya? Kita kan di swasta juga merasakan pandemi ini luar biasa ya Pak ya, banyak proyek-proyek yang slow down, banyaknya juga yang di hold gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu khususnya jasa konstruksi swasta? Kalau BUMN kan mungkin pemerintah sudah punya program, nah bagaimana dengan kita yang swasta ini gitu Pak? Iya, jadi yang bisa dibantu pemerintah itu kan ya satu, bagaimana menciptakan iklim usaha yang baik gitu ya. Nah, dalam situasi pandemi ini ya pasti banyak usaha yang terhambat gitu, tapi tugas pemerintah kan bagaimana pelaku-pelaku usaha supaya tidak terhambat seperti itu. Nah, yang dilakukan pemerintah ya tentu dari pembesaran anggaran ya. Pembesaran anggaran itu umpama baik untuk kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, termasuk juga dengan pembiayaan korporasi dan insentif usaha gitu. Nah, dalam fokus-fokus anggaran pemulihan ekonomi nasional ini kan ya yang bisa dilakukan pemerintah adalah ya di samping melakukan relaksasi ya, terus kemudian juga pelaku-pelaku usaha ini juga bisa diharapkan tumbuh dengan suntikan-suntikan permodalan, kemudian juga bantuan insentif lainnya ya, baik itu penundaan pembayaran pajak dan lain-lain, meskipun pajak itu ternyata juga adalah sektor penerimaan negara. Nah, tugas pemerintah adalah bagaimana mengakselerasi kemudahan-kemudahan untuk pelaku usaha, ya khususnya seperti konstruksi juga dalam masa pandemi ini. Jadi kalau kita melihat yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi percepatan dalam masa pandemi ini adalah memperbesar anggaran dalam postur RAPBN 2021 ini ya, 2021 nanti yang dibahas pada bulan Agustus September nanti. Nah, di situ kan pemerintah menyampaikan alokasi untuk pemulihan ekonomi nasional itu mencapai 356,5 triliun gitu ya. Nah, yang itu nanti dialokasikan ke banyak sektor, termasuk tadi sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah, baik kesehatan. Kalau kita lihat, yang saya lihat datanya itu untuk alokasi ya, di bidang kesehatan itu ada 25,4 triliun, perlindungan sosial 110,2 triliun, yaitu termasuk bantuan-bantuan sosial ya. Kemudian juga dukungan UMKM ada 48,8 triliun, pembiayaan korporasi ada 14,9 triliun, dan insentif usaha 20,4 triliun. Kemudian untuk pemerintah, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah juga disuntik sebesar 136,7 triliun. Nah, jadi percepatan pemulihan ekonomi ini juga diharapkan ya untuk mendorong dan menstimulasi pelaku-pelaku usaha ya, agar roda ekonomi tetap bergerak, kemudian masyarakat juga bisa tetap dari sektor-sektor usaha ini bisa menyerap tenaga kerja seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan pemerintah yaitu, nah tinggal tadi bagaimana mengkomunikasikan ke bank gitu ya, perusahaan-perusahaan konstruksi juga bisa mengakses ke banknya seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini seperti itu.
Demikian Bang, ya itu. Ya, Oke, Pak. baik, baik. Terima kasih. Gimana Rina Tobing, sudah puas dengan penjelasan Bang Masinton Pasaribu? Tadi kan itu dari sisi pemerintah. Nah, kita bisa bantu apa buat pemerintah gitu, Pak? Wih, mana nih? Kita nggak Mana hanya nih Bang? menuntut pemerintah aja Ditantangin nih. nih Bang. Gitu kan. Wah, Bang. Jadi kan kita sebagai alumni Unika bisa apa nih? Jangan minta mulu kan gitu. Biar fair. Iya, itu menarik. Jadi udah dibuka orang ini audioku. Apa yang bisa kita lakukan ke pemerintah ya satu ya membantu dalam masa pandemi ini disiplin dalam social distancing tadi. Kemudian juga inovasi-inovasi dalam kegiatan berusaha gitu ya. Sehingga usaha yang ada tidak mengalami kemunduran ya paling tidak bisa bergerak dan bisa mengakses ke banknya. Menurut saya sih ya bank itu kan ya kalau perlu modal ya kan ke bank ya. Nah kalau ya modal cukup ya ngapain ke bank kan gitu, ngapain harus bayar bunga kan, ngutang itu. Nah jadi dalam situasi gini menurut saya sih ya itu tadi bagaimana merubah pesimisme menjadi optimisme. Nah dimanapun sebuah bangsa yang mampu mengatasi persoalannya dari satu krisis, ya sekarang kan kita mengalami satu krisis yang disebut pandemi ini ya, krisis kesehatan yang kemudian berdampak ke semuanya termasuk usaha tadi. Nah tugas kita adalah bagaimana merubah situasi pesimisme ini menjadi sebuah harapan gitu atau optimisme tadi. Nah ini yang menurut kita bagian dari membantu tugas pemerintah dan juga membantu negara tentunya ya. Dengan usaha yang bisa tumbuh, pemerintah juga terbantu karena akan ada serapan tenaga kerja dan kemudian negara juga memperoleh manfaatnya karena negara akan menerima pajak dari pelaku-pelaku usaha tadi. Nah menurut saya ya hari ini ya kombinasi antara satu masyarakat yang harus disiplin dengan kondisi saat ini ya, harus disiplin melakukan social distancing, menjaga kesehatan, kemudian meminimalisir penularan pandemi ini ya, menurut saya itu sudah sangat membantu kita. Demikian Bang. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk Rina Tobing yang begitu sangat ini menyentuh. Sepertinya ini Rina Tobing ini ada kepinginan pengen ketemu nanti sama Bang Masinton ya. Bisa, oke, nanti akan kita coba nanti diskusi dengan Simpson Tobing, Simpson Simajuntak, nanti kita sama-sama lah diskusi bagaimana sebuah pesimisme menjadi optimisme. Itu mungkin ya. Boleh. Oke. Boleh Bang, boleh. Ya, itu Bang Masinton menyatakan oke. Oke, Rina ya. Jadi kebetulan Rina ini S2 dari IPB ini, Bang Masinton. Dengan biaya sendiri. Jadi ya, dari Unpar ya, dari Unpar ya. Oke. Luar biasa. Baik. Oke. Kemudian ini penanya kedua ini ada Priska Simarmata. Halo, Priska Simarmata. Ya, halo. Priska Simarmata. Halo. Ya. Iya. Oke. Mungkin ayo langsung. Iya. Mohon maaf terlebih dahulu, mohon maaf. Dimaafkan. Terima kasih, saya Priska Simarmata, Fakultas Ekonomi Angkatan 93. Saya ingin bertanya ke Bang Masinton. Bang, kan kemarin itu waktu pandemi baru mulai berada, itu kan pemerintah mengeluarkan relaksasi perbankan, Bang. Halo? Iya, di copy, iya. Iya, dengar. Nah, pemerintah kan mengeluarkan relaksasi perbankan. Nah, di sana ada batasan-batasan kalau nggak salah. Jadi di bawah 10 miliar bagaimana pembayarannya, menyangkut kredit ya Bang.
Terus di atas 10 miliar bagaimana pembayarannya? Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana Komisi 11 gitu loh Bang. Karena dalam hal ini tadi kan pihak kan mengawasi perbankan Bang. Gitu ekonomi kan. Sejauh mana Komisi 11 mengawasi ini Bang? Di mana pihak perusahaan itu cenderung lebih takut tidak bayar hutang daripada tidak bayar gaji Bang. Gitu loh. Jadi ini yang terjadi kalau kita lihat di lapangan sebenarnya. Jadi perusahaan-perusahaan cenderung tidak membayar gaji karyawan berbulan-bulan dibandingkan dengan tidak membayar kredit. Jadi maksud saya, bagaimana pihak Komisi 11 mengawasi ini, Bang? Kalau boleh sih sebenarnya, kalau kita melihat kebetulan kita banyak referensi perusahaan gitu, mereka cenderung karena takut tidak bayar hutang, karena kalau tidak bayar hutang langsung ke blacklist. Nah, apakah pemerintah dalam hal ini, saya ke Komisi 11 sih sebenarnya, karena sebagai pengawas kan gitu, bagaimana Komisi 11 membuat suatu aturan misalnya bahwa kalau tidak bayar hutang sampai setahun penuh seperti apa, sehingga mereka bertanggung jawab Bang terhadap karyawan. Jadi mungkin itu pertanyaan saya, bagaimana sejauh mana pengawasannya Komisi 11 terhadap relaksasi perbankan yang pernah diterbitkan gitu. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Priska Simarmata. Langsung di copy Bang, izin Bang Masinton. Iya, jadi yaitu dilemanya pengusaha ya, di satu sisi ya dia harus memenuhi kewajibannya untuk membayar upah atau gaji karyawan atau pegawainya, dan juga di sisi yang lain supaya tidak di blacklist bank maka harus bayar kredit. Nah sebenarnya kan program relaksasi ini kan ya bukan semacam apa ya semacam ini apa ya ya bisa dibilang reschedule atau restrukturisasi, tapi sebenarnya adalah relaksasi ini ya kemudahan aja sebenarnya, kemudahan untuk pelaku-pelaku usaha dari persoalan kredit ke banknya. Nah, jadi memang dari OJK itu kan menyerahkan ke masing-masing bank kebijakannya ya. Nah, di situ dilemanya masalah relaksasi kredit perbankan ini. Jadi dia tidak secara tegas ya aturan-aturan rigidnya, karena semua diserahkan ke masing-masing bank kebijakannya. Nah itu kan mendatangkan problem tersendiri. Maka tadi itu ya perusahaan-perusahaan di sisi yang lain juga dia di satu sisi ada kendala di lapangan, kemudian dengan pandemi ini, nah di sisi yang lain juga dia harus kejar bayar kreditnya gitu ya. Karena juga bank ternyata juga tidak fleksibel juga begitu. Nah, ini juga yang kami salah satu yang juga sering kami tanyakan, dan nanti dalam persidangan nanti juga kami akan tanyakan kembali bagaimana program relaksasi mengenai kredit, dan kemudian ya insentif apa saja yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemarin itu kan ada usulan supaya BPJS Ketenagakerjaan dilonggarkan dulu ya. Nah, kemudian BPJS Kesehatan juga dilonggarkan. Nah, itu kan sebenarnya juga bagian dari insentif kepada pelaku usaha agar pelaku usaha tidak merumahkan pekerjanya ya, kemudian diberikan kemudahan-kemudahan dalam pembayaran kredit yang jatuh tempo seperti itu. Nah, jadi memang dikembalikan ke masing-masing kebijakan terhadap banknya yang diserahkan oleh OJK. Nah, kita harap memang ya konsisten, artinya sesuai dengan penilaian bank ya, di mana kendala ada supervisi lah dari bank terhadap
pelaku-pelaku usaha yang menggunakan kredit dari bank gitu. Nah, seperti itu mungkin yang bisa nanti juga akan kami tanyakan realisasi dari relaksasi ya yang dilakukan oleh perbankan khususnya bank-bank negara ya kepada pelaku-pelaku usaha seperti itu. Ya, demikian Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Masinton Pasaribu. Ya, untuk Ibu Priska. Selamat malam Priska. Semoga penjelasan itu bisa membantu. Oke, baik. Ini mungkin sedikit ini bukan pertanyaan Bang, hanya informasi Bang Masinton di chat room kita bahwa terkait dengan UMKM saat ini kan sedang bergulir namanya bantuan sementara dari pemerintah untuk UMKM, pelaku UMKM. Di mana sesuai informasi di media kan 2,4 juta untuk setiap pelaku UMKM. Namun ada teman kita yang kebetulan pelaku yang mewadahi beberapa usaha bunga di Rawabelong berkisar 500 pedagang. Jadi Rawabelong itu ada berkisar 500 pedagang. Kebetulan ada dari alumni kita juga di sana sebagai koordinator, itu namanya Hobi Sidabutar. Ternyata kemarin tanggal 13 Agustus mereka menerima bantuan itu sebesar 1,5 juta tanpa pemberitahuan, tiba-tiba masuk rekening yang seharusnya 2,4 juta. Oke, ini mungkin jadi bahan nanti Bang Masinton Pasaribu. Baik, terima kasih. Kira-kira sudah di copy ya Bang ya? Iya Bang, iya Bang. Iya. Siap. Oke, ini kebetulan wilayahnya Abang juga ini, Rawabelong ini Bang ya. Ya, bisa nanti dikomunikasikan sama Pak Simpson Simanjunta yang juga di Jakarta. Oke, baik. Oke, terima kasih. Mungkin Bang Hobi sudah dengar. Oke, baik, karena kita terbatas dengan waktu, mungkin bagaimana host? Masih ada waktu untuk satu orang lagi? Bagaimana host? Izin Apa Bang, sudah harus berlanjut ke sesi 2? langsung berlanjut ke sesi 2 aja Bang, udah jam 9 lewat.